Di kamar tidurnya, Xia Zixi membuka matanya, untuk menemukan Tuan Xia memasuki ruangan, dengan seorang wanita muda mengikuti di belakangnya. Dia memberi isyarat untuk bangun, tetapi didorong kembali oleh lelaki tua itu. "Zixi, dokter hantu ada di sini, kamu diselamatkan." Tuan Xia dipenuhi dengan emosi saat memikirkannya, dan matanya berkaca-kaca. Hanya surga yang tahu berapa banyak siksaan yang dialami putranya selama beberapa bulan terakhir. Kadang-kadang, Tuan Xia berharap dia bisa menanggung rasa sakit untuknya. Sayangnya, dia hanya bisa menyaksikan putranya menderita, tidak berdaya untuk melakukan hal lain. "Ayah." Bibir Xia Zixi bergetar ingin berbicara, tetapi pada akhirnya, dia menelan kata-katanya. Dia menatap dokter hantu, dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. "Dokter hantu, tolong beri aku perawatan. Apakah itu berhasil atau tidak, aku akan menerima nasibku." Tidak ada orang lain yang lebih mengenal tubuhnya sendiri selain dirinya, dan sangat mungkin tidak ada orang lain yang dapat menyembuhkan penyakitnya. "Jangan khawatir." Wei Yi melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. "Tuanku akan mengawasi prosesnya. Jika aku tidak dapat membantu, dia akan melakukannya secara pribadi. Tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan." Mendengar ini, baik Tuan Xia dan putranya menatap Guru Woyun dengan heran, meskipun mereka sudah tahu bahwa Wei Yi telah menjadi murid Guru Woyun, mereka berasumsi bahwa itu karena kemampuannya untuk memurnikan pil. Ketika datang ke obat-obatan, mereka menganggap bahwa tidak ada yang pernah mengalahkan pemilik perbendaharaan kedokteran, Wei Yi. Hanya Xia Linyu yang bereaksi seolah-olah dia tidak mendengar banyak hal lain. Dia menatap kagum pada orang yang telah lama ingin dia temui selama lebih dari 4 tahun. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang tingkat keterampilan pengobatan saudara perempuannya. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa jika Anda kehilangan lengan atau anggota tubuh yang patah, atau jika semua tulang di tubuh Anda telah hancur, dia akan dapat menyatukan kembali dalam waktu secepat mungkin. "Dokter hantu, silakan mulai perawatannya." Xia Zixi tersenyum lemah dengan wajah penuh rasa terima kasih. Tidak peduli hasilnya, dokter hantu telah tiba. Dia telah menunjukkan kesopanan yang cukup kepada keluarga Xia, sehingga bahkan jika dia gagal, dia tidak akan menyalahkannya. "Tuanku telah menjelaskan kondisimu kepadaku. Alasan dibalik penyakitmu adalah karena seseorang telah memasukkan racun parasit ke dalam tubuhmu. Parasit ini menyerap kekuatan hidup dari jiwamu untuk bertahan hidup. Itu sebabnya kamu menjadi lemah. Selanjutnya, aku telah melihat melalui kondisi jiwamu. Hanya dalam beberapa malam lagi, kamu akan berada di luar tabungan." Jiwa adalah bagian terpenting dari tubuh manusia, dan tidak banyak yang mampu menanggung rasa sakit jiwa yang terkoyak. Pasti sangat berat bagi Xia Zixi untuk menahan rasa sakit. Racun parasit. Wajah Tuan Xia berubah. Bagaimana mungkin Xia Zixi terkena racun parasit? Dia bertanya-tanya. Namun, setelah sekian banyak dokter, tidak satupun dari mereka yang bisa mendeteksi racunnya. Ini membuktikan bahwa racun parasit ini tidak seperti bentuk lain dari racun parasit. Racun itu bisa menyembunyikan dirinya di dalam sel darahnya. Itu tidak terdeteksi. Kapan keluarga Xia memprovokasi musuh seperti itu? Bagaimana dia tidak memperhatikan ini? Lalu dokter hantu, apakah racun ini bisa disembuhkan?
Tuan Xia mengerutkan kening dan menatap dokter hantu dengan cemas. Racun parasit sangat berbahaya. Satu kesalahan akan membahayakan dokter itu sendiri. Oleh karena itu, tidak banyak dokter yang mau berusaha menyembuhkan racun jenis ini. Aku bisa memaksanya keluar, silakan mundur Tuan Xia. Tatapan Wei Yi sekarang diselimuti konsentrasi dan nada suaranya menjadi serius. Tuan Xia dan Xia Linyu mundur beberapa langkah ke belakang, memberi Wei Yi penggunaan penuh ruang kosong di depan tempat tidur. Dibandingkan dengan kecemasan Tuan Xia, Xia Linyu tidak sedikit pun khawatir. Dia tahu bahwa selama saudara perempuannya ada, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi. Dia memiliki kepercayaan padanya, dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Wei Yi menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan jarum perak dari lengan bajunya yang disiapkan hanya untuk kesempatan ini. Dia dengan hati-hati mendekati Xia Zixi dan menjelaskan. Ini mungkin sedikit menyakitkan, kamu harus mencoba dan menanggung rasa sakitnya. Xia Zixi tertawa getir. Pada saat ini, rasa sakit apa yang belum aku alami? Jangan khawatir dokter hantu, rasa sakit seperti ini bukan apa-apa bagiku, silahkan saja. Baik. Wei Yi dengan lembut menganggukkan kepalanya, dan dengan hati-hati membuka bungkusan jarum perak tipis dari sapu tangannya, sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam tubuh Xia Zixi. Sebuah kekuatan yang kuat merembes ke dalam tubuhnya melalui jarum, rasanya seolah-olah masuk ke dalam jiwanya. Itu sangat menyakitkan sehingga Xia Zixi menjadi putih seperti hantu, dan mencengkeram spray dengan erat. Itu menyakitkan, rasa sakit karena jiwanya ditusuk jauh lebih menyakitkan daripada penderitaan yang biasa dia derita. Dia awalnya berpikir bahwa rutinitasnya yang menyiksa adalah puncak dari batasnya. Tetapi rasa sakit yang mengerikan ini benar-benar perasaan menyiksa karena jiwa seseorang terkoyak. Tapi demi ayahnya dan Yuer, dia harus tetap kuat. Tiba-tiba, Wei Yi yang telah memberikan akupuntur untuk Xia Zixi menjadi pucat dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya tiba-tiba dengan keras terlempar, wajahnya dipenuhi dengan keheranan besar saat dia berteriak. Itu adalah naga parasit, dan itu adalah naga parasit dengan pangkat Kaisar Bela Diri. Apa? Wajah semua orang di ruangan itu sangat berubah. Terutama wajah lelaki tua itu, aura dari tubuhnya meletus, menghantam meja di dekatnya. Naga parasit, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang akan menyimpan kebencian yang begitu dalam terhadap keluarga Xia, dan dengan kejam mengharapkan kematian generasi masa depanku? Tuan Racun, Tian Gu. Pada saat itu, satu nama terdengar di benak Tuan Xia. Itu benar, siapa lagi selain Tuan Racun yang memiliki kekuatan seperti ini? Tapi dia tidak bisa memahaminya. Keluarga Xia tidak menentang Tian Gu. Kenapa dia melakukan hal seperti itu pada Zixi? Tuan. Wei Yi menggigit bibirnya dengan keras, saat dia berbalik ke arah Guru Ouyun dan berbicara dengan penyesalan. Maaf, kekuatan naga parasit itu terlalu besar, itu sudah menekanku, tidak ada cara bagiku untuk memaksanya keluar. Ini adalah tugas pertama yang dipercayakan gurunya kepadanya, namun dia gagal. Lebih jauh lagi, dari apa yang dia tahu, tampaknya hubungan antara keluarga Xia dan gurunya bukanlah hubungan biasa. Wei Yi, bahkan aku tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ekspresi gembira Guru Ouyun kembali normal, dan dia tersenyum dengan tenang.
Aku pikir kekuatanmu akan cukup untuk memaksa parasit keluar, tetapi aku tidak berharap itu menjadi naga parasit mitos. Kali ini, bahkan aku telah meremehkan keadaan. Naga parasit, dia pikir. Aku tidak berpikir bahwa hal yang begitu berharga akan hidup di tubuh Xia Zixi. Jika aku bisa menangkap naga parasit ini, maka ada harapan bagiku untuk menyembuhkan mata Azure Dragon. Aku tahu itu. Xia Zixi tertawa getir. Nona dokter hantu, jangan salahkan dirimu. Aku sudah tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Jadi aku tidak pernah memiliki harapan. Dia mungkin mengatakan ini sekarang, tetapi siapa yang tidak ingin terus hidup? Sejujurnya, jika bahkan dokter hantu tidak dapat menyelamatkannya, maka dia benar-benar telah menyerah. Kamu mengatakan bahwa kamu akan mati. Wei Yi memutar matanya. Hanya karena aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu, itu tidak berarti bahwa tuanku tidak bisa. Alasan mengapa tuanku memintaku untuk melakukannya, adalah karena dia ingin melihat seberapa banyak kemajuan yang telah aku buat selama beberapa tahun terakhir. Dia adalah kekuatan sejati di belakangku. Dengan dia ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Sebenarnya, bahkan Wei Yi tidak yakin apakah Guru Ouyun bisa menyelamatkannya, tetapi setelah melihat ekspresi tenang di wajah wanita muda itu, dia tahu bahwa gurunya percaya diri. Kalau tidak, dia tidak akan tetap tenang setelah mendengar tentang naga parasit. Wei Yi, ambil botol porselen. Naga parasit ini sangat berharga dan tidak seperti ramuan obat lainnya. Aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Guru Ouyun mengelus dagunya dan tersenyum gembira pada Xia Zixi. Tatapannya membuat bulu kuduknya berdiri. Dia tampak seperti bandit yang berencana untuk merampoknya. Ya Tuan. Wei Yi melontarkan senyum seperti rubah, dan sudut alisnya dipenuhi dengan pesona. Dia tahu itu, tuannya sangat tertarik pada naga parasit itu. Dia tanpa sadar mengamati saat hening untuk naga parasit. Gadisku, kamu punya ide. Tuan Xia menoleh ke arah Guru Ouyun, dan bertanya dengan curiga. Bukannya dia tidak percaya padanya, kenyataannya adalah, semua orang tahu bahwa dokter hantu telah menjadi murid Guru Ouyun karena keahliannya dalam pemurnian pil, dan sementara Guru Ouyun adalah seorang kultivator yang terampil, itu tidak berarti bahwa dia ahli dalam bidang kedokteran. Jadi, lelaki tua itu merasa sulit untuk percaya, bahwa jika bahkan dokter hantu tidak berdaya dalam menyembuhkan racun ini, dia akan punya cara. Biarkan aku mencoba. Guru Ouyun mengangkat bahunya saat tatapannya tersenyum. Jangan lupa, dia masih memegang kartu asnya telapak tangannya. Baiklah. Orang tua itu menghela nafas. Apalagi yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini, biarkan dia mencoba. Apa katamu? Katakan lagi. Di sebuah ruangan besar, mewah, dan flamboyan, Xiaqi bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan yang tak terselubung. Dokter hantu telah gagal, bahkan dia tidak bisa menyembuhkan Xia Zixi. Ini terlalu bagus, jika bahkan dokter hantu tidak dapat menyembuhkan penyakit ini, tidak ada orang lain yang bisa. Para dewa memiliki mata, aku tidak mengharapkan ini. Tuan Racun benar-benar hebat. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan Xia Zixi sekarang. Tuan kedua, ini memang yang dilaporkan mata-mata.
Pria itu membungkuk. Tapi aku mendengar bahwa Guru Woyun sekarang telah melangkah maju untuk menyelamatkannya secara pribadi. Siaki mencibir, dan mengangkat sudut bibirnya dengan ejekan. Guru Woyun, dia hanyalah orang biasa yang menemukan beberapa pil karena keberuntungan. Apakah kamu berpikir bahwa dokter hantu akan mengikutinya dengan sukarela jika bukan karena pil itu? Harus aku akui, bakatnya cukup besar jika dibandingkan dengan rekan-rekan seangkatannya. Sayangnya, tidak mungkin membuat dokter hantu yang sangat arogan benar-benar tunduk padanya. Selanjutnya, apa yang bisa dia lakukan yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh dokter hantu? Dia tidak akan mempercayainya. Pada usia Guru Woyun, tidak mungkin keterampilan medisnya lebih besar daripada dokter hantu. Bagaimanapun, kedokteran dan kultivasi adalah dua mata pelajaran yang sangat berbeda. Keterampilan medis tidak melibatkan bakat, itu dipelajari melalui usia dan pengalaman. Semakin lama Anda berlatih, semakin baik Anda. Guru Woyun ini hanyalah gadis kecil yang konyol. Selain keberuntungannya yang sangat baik, dia sama sekali tidak berguna. Dia tidak mungkin menyembuhkan penyakit Xia Zixi. Xia Zixi, apakah kamu tidak mampu menahan kekejaman? Aku telah menoleransimu selama bertahun-tahun, dan sekarang aku akhirnya bisa naik. Mulai sekarang, kota surga akan menjadi milikku sepenuhnya. Biarkan mereka yang mematuhiku berkembang, dan mereka yang menolakku binasa. Jika bukan karena resiko meningkatkan kecurigaan Tuan Xia, Siaki merasakan dorongan besar untuk melemparkan kepalanya ke belakang dalam tawa pada saat ini, untuk mengeluarkan ketidakpuasan yang telah dia alami secara diam-diam selama bertahun-tahun. Sementara itu, di pegunungan di luar kota surga, seberkas cahaya keemasan jatuh dari langit, dan menyebar ke seluruh pegunungan. Gunung-gunung diselimuti oleh cahayanya, menyebabkan penduduk gunung tetangga menatap kagum. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Itu adalah kelahiran dari binatang ilahi, yang jatuh dari langit. Meskipun pegunungan cukup jauh dari kota surga, semua orang melihat cahaya keemasan. Itu menyebabkan sensasi hebat di kota surga. Setiap pemimpin dari keluarga paling kuat berkumpul di rumah keluarga Xia, termasuk Tuan Hong, yang telah diusir dari rumah pada hari itu. Mereka semua mulai mendiskusikan apa yang harus dilakukan kota surga tentang hal ini. Di daratan, hewan spiritual dengan darah binatang suci sangat langka. Jika Anda berhasil mendapatkannya, itu akan jauh lebih berharga daripada memerintah seluruh daratan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Tuan Xia, binatang ilahi baru saja lahir. Ini tentu akan menarik perhatian banyak organisasi yang kuat. Kota surga harus segera mendapatkan binatang ilahi ini. Jika tidak, begitu organisasi-organisasi itu menyadari keberadaannya, peluang kita untuk mendapatkannya akan semakin tipis. Orang yang berbicara adalah Bazentian, kenalan Guru Woyun. Bazentian pernah mencoba membeli pil peremajaan kecantikan, selama lelang balai 100 ramuan pertama di negara Azure Dragon. Itu juga karena kehadirannya, Guru Woyun dapat mengetahui tentang keberadaan kota surga. Untuk membuka jalan yang sukses ke kota surga di masa depan, Guru Woyun kemudian memberinya satu pil peremajaan kecantikan. Oleh karena itu, Bazentian berutang padanya. Aku setuju dengan pemimpin Ba. Luo Fiao tersenyum.
Namun kita tidak bisa membiarkan kota surga tidak dijaga. Aku menyarankan agar kita para tetua tinggal di kota surga, dan mengirim penerus kita dan beberapa dari generasi muda untuk berlatih. Bagaimana menurutmu Tuan Xia? Baik. Tuan Xia berhenti dalam diam, lalu memutuskan. Jadi sudah diputuskan, tapi orang yang kita pilih membutuhkan seleksi yang ketat. Ayah. Sebelum Tuan Xia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menyela. Ini membuat Tuan Xia mengerutkan kening, dan melihat keluar aula pertemuan. Seorang pria parubaya berjubah hijau berjalan dengan cepat, wajahnya hangat dan penuh senyuman. Dia mengipasi dirinya sendiri dengan kipas, dan bibirnya melengkung membentuk senyum dangkal. Aku sukarela akan mengikuti ekspedisi ke Gunung Surga. Apa yang kamu katakan? Wajah Tuan Xia tiba-tiba diselimuti kesuraman, saat dia dengan dingin menjawab. Xiaqi, kamu terlalu percaya diri. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Luo? Setiap keluarga akan mengirimkan penerus mereka ke ekspedisi. Apa yang kamu miliki untuk menyelaku? Ayah, kakak sedang sakit dan harus terbaring di tempat tidurnya. Dia bisa meninggal dalam waktu dekat. Bagaimana dia bisa bergabung dengan ekspedisi ini? Sebagai putra kedua dari keluarga Xia, tentu saja, aku akan bertanggung jawab untuk menggantikan saudaraku. Wajah Xiaqi penuh dengan senyuman, tetapi senyuman itu tidak sampai ke matanya, yang tertutup oleh lapisan es yang gelap dan suram. Lancang. Tuan Xia membanting tangannya di atas meja, dan bangkit dari kursinya dengan marah. Apakah kamu mencoba untuk mengambil posisi kakakmu? Jangan lupa, aku sudah mengundang dokter hantu untuk mengobati penyakitnya, dia akan baik-baik saja. Oh, Xiaqi tersenyum. Jadi mengapa aku mendengar bahwa bahkan dokter hantu telah gagal, dan bahwa ayah sekarang bersedia untuk mencoba siapapun atau apapun dalam krisis, mengizinkan seorang gadis kecil berusia 18 hingga 19 tahun untuk mengobati penyakit kakak. Ayah, apakah ayah benar-benar ingin kakak hidup? Atau apakah ayah mencoba mempercepat perjalanannya ke kuburan lebih awal? Apakah ayah benar-benar mencintai kakak? Sebuah sensasi diaduk di dalam kerumunan. Mereka telah mendengar berita bahwa dokter hantu telah tiba di kota surga untuk menyembuhkan penyakit Xia Zixi, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dokter hantu, yang dapat bergulat dengan orang yang sekarat dari cengkeraman kematian, telah gagal, dan lelucon terbesarnya adalah, Tuan Xia sekarang menaruh harapannya pada seorang gadis berusia 18 hingga 19 tahun. Kamu. Tuan Xia gemetar karena marah, dia terdiam dan hanya bisa mengarahkan jarinya ke Xiaqi. Ayah, aku hanya ingin menanggung beban keluarga Xia. Xiaqi tersenyum lembut dan menatap dingin ke arah Tuan Xia, seolah-olah pria di hadapannya bukanlah ayahnya. Xiaqi, bahkan jika Zixi tidak bisa pergi, Yuer masih ada, ini belum menjadi giliranmu. Tuan Xia menjawab dengan marah saat wajahnya menjadi gelap, dia dengan marah mengayunkan lengan bajunya. Tuan Hong tertawa dingin dan berbicara dengan jijik. Tuan Xia, salah satu putramu berada di ambang kematian, tapi kamu punya yang lain, cucumu hanya dapat mewarisi keluarga Xia ketika semua putramu dihabiskan. Jangan bilang bahwa kamu ingin putramu bersumpah setia kepada cucumu, itu tidak masuk akal sama sekali. Wajah tua Tuan Xia berubah dari hijau menjadi putih, lalu putih menjadi hijau,
tinjunya yang terkepal diselimuti amarah yang berapi-api, saat amarahnya terus tumbuh. Sejak zaman kuno, naga selalu memiliki tombol mengamuk, dan tombol mengamuknya adalah Xia Zixi. Dan sekarang, Tuan Hong telah bergerak untuk mengutuknya. Ini telah membawa kemarahan yang tak terkendali pada Tuan Xia, yang selalu melindungi Xia Zixi. Tuan Hong, kamu akan membayar untuk apa yang kamu katakan. Semburan amarah yang berapi-api meletus. Tatapan Tuan Xia tidak pernah sedingin dan mengesankan. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Tuan Xia, ada banyak warga kota surga di sini. Mungkinkah kamu sebagai kaisar bela diri yang bermartabat, ingin melepaskan kemarahanmu padaku yang tua di depan mata publik? Jika kamu melakukan itu, maka kamu dapat mengubur reputasimu. Tidak ada yang akan menghormatimu lagi. Tuan Hong mencibir. Dia sudah memastikan bahwa Tuan Xia tidak mungkin membunuhnya. Lagi pula, pria itu sudah tua dan tidak akan hidup lebih lama lagi. Xia Zixi juga sekarat. Oleh karena itu, keluarga Xia akan segera menjadi milik Xia Qi. Itulah sebabnya dia mengambil kesempatan untuk menjadi calo ke Xia Qi. Tetapi dia tidak menyadari bahwa setelah pidatonya, beberapa orang lain telah meraih kursi mereka dan menjauhkan diri darinya. Semakin jauh mereka darinya, semakin baik. Namun, beberapa memilih untuk mengikuti contoh buruknya dan memiliki ide yang sama. Mereka adalah orang-orang yang tetap duduk, semua berniat untuk menyedot Xia Qi. Tuan Xia tertawa terlepas dari kemarahannya, saat aura di tubuhnya semakin kuat, mengirimkan gelombang tekanan, yang membuat semua orang di ruangan itu terengah-engah. Ini adalah kekuatan kaisar bela diri. Tuan Hong, jangan tempatkan hal-hal duniawi seperti itu ke kota surga. Di daratan ini, hanya yang kuat yang dihormati. Aku mungkin bukan orang yang paling kuat, tapi setidaknya, aku lebih kuat darimu. Keluarga Xiaku jauh lebih kuat daripada keluarga Hongmu. Yang terpenting dari semuanya, aku adalah gubernur sejati kota surga. Baiklah, aku akan menjelaskan untuk membantu menyampaikan pesan kepadamu. Hanya ada satu prinsip, dan itu adalah satu dengan kepalan yang lebih besar, adalah orang yang membuat keputusan. Kota surga bukanlah sebuah negara, dan Tuan Xia bukanlah kaisarnya. Di kota surga, di mana yang paling kuat akan menjadi yang paling dihormati, selalu seperti itu. Ekspresi Tuan Hong berubah. Dia tidak berharap Tuan Xia bertindak begitu tidak rasional. Hatinya sekarang dipenuhi dengan kebencian yang gelap. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dideritanya pada hari dia diusir dari keluarga Xia. Melihat situasi di dalam ruangan itu berputar di luar kendali, sebuah suara terdengar dari luar pintu, membekukan tubuh Tuan Xia di tempatnya. Perasaan tenang menyapu matanya yang dipenuhi amarah, saat tatapannya sekarang terjadi menyala dengan kegembiraan. Ayah, apa yang terjadi?